Halo semua, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang the value relevance of accounting information. Informasi akuntansi memiliki peran penting karena dapat mengubah keputusan investor. Kita sebagai akuntan mempunyai peran untuk menghasilkan laporan keuangan. Maka dari itu, informasi keuangan dalam laporan ini perlu diuji apakah mempunyai nilai atau tidak. The value relevance of accounting information. Value ditemukan dari kajian empiris atau penelitian. Salah satu penelitian yang penting dan yang pertama adalah studi yang ditemukan oleh The Board and Brown. Karena informasi keuangan diharapkan memiliki value. Bagaimana cara menguji informasi keuangan memiliki value? Jadi kita bisa melihatnya dari earning response coefficient dan bagaimana respon pasar terhadap informasi yang dirilis, seberapa besar pengaruhnya. Jadi semakin besar maka earning responnya semakin tinggi. Lalu, apa dampak informasi akuntansi? Yang pertama, investor memiliki pure probabilities. Yang kedua, penelitian empiris bisa meningkatkan daya guna laporan keuangan. Yang ketiga, informasi yang cocok dengan kebutuhan investor belum tentu memberikan dampak yang sama pada masyarakat. The Information Approach membahas mengenai tanggung jawab investor memprediksi performa perusahaan dengan bantuan laporan keuangan. Penggunaan informasi digugur dengan Magnitude of Security Price Response. Selanjutnya mengenai Outline of the Research Problem. Berdasarkan DUT, setiap investor itu punya prior probabilities. Dan setelah mendapat laporan keuangan, investor akan merubah keputusannya. Informasi yang berguna ditandai dengan keputusan investor untuk membeli atau tidak. Kemudian mengenai Abnormal Share Return. Total share return itu ada dua macam, market wide atau expected, dan firm specific. Investor hanya akan bereaksi terhadap earning yang tidak diharapkan yaitu abnormal. Sederhananya, abnormal merupakan selisih antara expected dengan actual. Akan disebut sebagai good news ketika actual melebihi expected, sebaliknya akan disebut sebagai bad news. Selanjutnya, unexpected earning, di mana ekspektasi investor mengenai current earning laba perusahaan, kemudian ekspektasi investor membentuk harga sekuritas di pasar, dan dengan asumsi pasar efisien, ketika actual earning diumumkan, investor akan bereaksi terhadap unexpected earning. Selanjutnya ada expected earning, di mana investor mengestimasi dengan menggunakan data historis dari laporan keuangan tahun sebelumnya. Ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, time series approach, di mana bergantung pada earning persistence. Jika earning 100% persistence, maka unexpected earning sama dengan change in earnings. Jika earnings 0% persistence, maka unexpected earnings sama dengan current year earnings. Selanjutnya ada analysis forecast approach, di mana menggunakan pendapat ahli untuk menganalisis laba ke depan, menggunakan banyak variabel dan data yang digunakan lebih akurat daripada time series. Research Paul and Brown merupakan riset yang fenomenal karena merupakan riset pertama yang mempelajari tentang pengaruh value laporan keuangan terhadap pasar. PNB ini bisa digunakan untuk mencari expected earning tahun ini yang didapat berdasarkan laba tahun lalu. Actual return yang didapat dengan mengurangkan return sebelumnya dengan sekarang, unexpected atau biasa disebut abnormal yang didapat dengan membandingkan actual dengan expected, yang terakhir abnormal return yang didapat dengan mengurangkan actual return dengan expected return. Laporan ini hasil akhirnya akan diplotting dan jika menghasilkan good news maka abnormal return-nya akan cenderung positif, jika bad news maka abnormal return-nya cenderung negatif. Berikut adalah hasil dari studi Paul and Brown. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai B&B result. Yang pertama, akuntansi mempunyai value relevance. Yang kedua, harga pasar bereaksi terhadap laba di bulan ke-0. Yang ketiga, good news dan bad news sudah diantisipasi 12 bulan sebelum laporan keuangan dipublikasikan. Yang keempat, hal ini konsisten dengan security market efficiency dan decision usefulness theory. Lalu, bagaimana dengan causation dan association study? Yang pertama, terdapat kesimpulan narrow window study, yaitu informasi keuangan yang menyebabkan harga pasar saham berubah. Yang kedua, wide window studies, artinya informasi laporan keuangan yang berhubungan dengan harga saham pasar. Di sini dikatakan bahwa narrow study lebih konsisten dibandingkan decision usefulness. Selanjutnya ada earnings response coefficient atau salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas laba. Berikut adalah beberapa karakteristik yang mempengaruhi ERC. Yang pertama, resiko yang tinggi akan membuat ERC lebih rendah. Yang kedua, dalam capital structure, debt to equity ratio yang tinggi akan membuat ERC lebih rendah. Yang ketiga, dalam earnings quality, semakin tinggi kualitas earnings, maka ERC juga akan semakin tinggi. Yang keempat, dalam growth opportunities, semakin tinggi kesempatan perusahaan untuk berkembang, maka semakin tinggi pula ERC-nya. Yang kelima, dalam similarity of investor expectation, semakin sama ekspektasi dari investor, maka ERC juga semakin tinggi. Dan yang terakhir, dalam informativeness of price, semakin informatif, maka ERC juga semakin tinggi.
Yang terakhir, a caveat about the best accounting policy. Hingga saat ini, kita telah berargumen bahwa akuntan dapat dipandu oleh reaksi pasar dalam menentukan kegunaan informasi akuntansi keuangan. Misalnya, jika laba bersih yang dilaporkan di bawah nilai akuntansi saat ini menghasilkan reaksi pasar yang lebih besar daripada yang dilaporkan di bawah konservatif akuntansi. Seharusnya nilai akuntansi sekarang tidak lebih disukai sampai batas tertentu. Jawabannya iya, karena seperti yang kita lihat di bab ini, respon pasar, sekuritas adalah pengukur sebagaimana bermanfaatnya bagi investor. Namun, kita harus sangat berhati-hati tentang kesimpulan ini. Akuntan mungkin lebih baik sampai mereka memberikan informasi yang berguna bagi investor. Namun, ternyata bagi masyarakat itu belum tentu. Alasannya, informasi memiliki karakteristik barang publik, yang berarti barang yang dikonsumsi oleh satu orang tidak boleh dirusaknya untuk digunakan oleh orang lain. Kesimpulannya, pasar sekuritas akan merespon informasi akuntansi yang mendukung rationalization teori dan efficient securities market theory. Sekian yang dapat kami jelaskan, terima kasih.